semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Raihan Jabran Putrayana dengan NIM 43010240139 dan saya adalah mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing tentang beberapa ilmu yang sudah saya dapatkan, dan pada hari ini saya akan membahas tentang akhlak, etika, moral, dan juga susila. Saya harap saya bisa menjelaskannya dengan singkat, padat, dan juga jelas, dan tentunya bisa dengan mudah diterima oleh teman-teman semua. Oke? Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang akhlak. Pasti kalian tuh pernah bertanya-tanya tentang apa sih akhlak itu, apa sih definisi dari akhlak, terus sifatnya akhlak tuh bagaimana, terus macam-macam akhlak tuh apa aja. Oke, di sini aku bakalan jawab dengan singkat, padat, dan juga jelas. Harapannya. Stop it. Get some help. Tetapi kalau misalkan terlalu panjang atau apa, kalian bisa simpulkan sendiri, dan aku berharap semoga kalian mudeng dengan penjelasan aku kali ini. Oke, langsung aja. Akhlak itu tuh berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, yang artinya berperilaku baik atau budi pekerti dan juga tingkah laku. Itu secara bahasa. Lalu bagaimana untuk secara istilah? Secara istilah ini ada dua versi yang saya tahu. Yang pertama itu akhlak adalah sistem perilaku yang mencerminkan karakter istimewa dari seseorang. Karakter istimewa. Apa sih maksud dari karakter istimewa? Karakter istimewa di sini tuh dimaksudkan kalian berbuat kepada kebaikan. Jadi istimewanya tuh dalam arti kebaikan. Sekali lagi, kebaikan itu adalah sebuah keistimewaan. Bisa diartikan sebagai seperti itu. Lalu yang kedua, akhlak ini bisa diartikan sebagai sebuah kehendak yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan. Contohnya, misalkan ada seseorang yang jatuh, atau ada seseorang, ya katakanlah jatuh di hadapan kalian. Pasti kalian secara sadar kalau emang kalian berakhlak, itu kalian pasti bakalan menolong langsung tanpa memikirkan orang-orang sekitar tuh nanti bakal ikut nolongin gak ya, terus kalian tuh bakal diliatin orang-orang sekitar apa enggak ya. It's not the definition of berakhlak. One hour later. Itu ilustrasinya. Nah, itu tadi dari definisi dari akhlak. Lalu untuk sifat akhlak sendiri itu bagaimana sih? Untuk sifat akhlak itu tuh tetap atau tidak berubah. Kenapa? Karena sumber akhlak itu tuh berasal dari yang pertama Al-Quran, yang kedua tuh dari hadis. Dan sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis sudah dapat dipastikan bahwasannya hukum ataupun sesuatu itu bersifat tetap dan juga tidak dapat berubah. Karena ya kembali lagi bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, lalu untuk macam-macam akhlak itu ada apa aja sih? Macam-macam akhlak itu ada 4. Yang pertama akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, dan juga akhlak kepada sesama. Untuk akhlak kepada Allah itu tuh yang bagaimana sih? Akhlak kepada Allah tuh kalian meyakini bahwasannya Allah itu tuh Esa, Allah itu tuh satu. Itu termasuk ke dalam salah satu bentuk bahwasannya kalian tuh berakhlak kepada Allah. Lalu yang kedua, kalian itu tuh bisa dengan bertakwa kepada Allah, dengan ya tentunya menuruti segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Bisa juga kalian dengan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kalian berdoa, memohon kepada Allah, itu tuh menandakan bahwasannya kalian tuh yakin dengan apa yang kalian ucapkan kepada Allah. Kalian yakin bahwasannya Allah bisa mengabulkan, bahwasannya Allah tuh memiliki kehendak, Allah tuh memiliki kebesaran dan juga keajaiban untuk mengabulkan permintaan dan juga doa-doa kalian. Jadi itu tadi berakhlak kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berakhlak kepada diri sendiri. Berakhlak kepada diri sendiri itu tuh berarti kalian bertanggung jawab dan juga adil terhadap diri kalian sendiri, baik dari segi akal, pikiran, atau juga bisa
jasmani dan juga rohani. Yang dimaksudkan di sini kalian berakhlak dari segi rohani atau dari segi jiwa, itu tuh kalian bisa bermujahadah, bisa apa ya? Ini kayak kalian tuh bersungguh-sungguh dalam kebaikan, itu bermujahadah. Kalian bisa juga meyakini bahwasannya Allah itu tuh selalu mengawasi kalian. Dengan begitu kalian akan selalu berbuat baik. Itu tuh bisa juga kalian berakhlak kepada Allah dan juga kalian bisa berakhlak kepada diri sendiri. Karena kalian berbuat baik dan juga merasa bahwasanya kalian tuh selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lalu untuk secara jasmani, kalian tuh bisa dengan menjaga kesehatan, bisa dengan menjaga pola makan, berolahraga. Itu tuh adalah salah satu bentuk kalian sayang kepada diri kalian sendiri, yaitu dengan menjaga rohani kalian dan juga jiwa serta jasmani kalian. Lalu untuk akal tuh yang gimana sih yang dimaksudkan? Kalian menuntut ilmu, membagikan ilmu, itu tuh termasuk kalian berakhlak kepada diri sendiri. Dan ini juga bisa disambungkan dengan berakhlak kepada sesama, karena kalian menyebarkan ilmu-ilmu yang kalian punya untuk apa ya? Untuk orang-orang sekitar, untuk orang-orang yang bertanya kepada kalian, seperti itu. Lalu akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga sudah sangat-sangat familiar. Jadi akhlak kepada keluarga ini tuh dimaksudkan bahwasannya kalian itu tuh berbuat baik kepada anggota keluarga kalian. Contohnya, kalian berbakti kepada kedua orang tua, kalian saling menjaga antara satu dengan yang lain, menciptakan suasana yang nyaman untuk kalian dan juga keluarga kalian bisa berinteraksi. Itu juga salah satu kalian apa ya, berakhlak kepada keluarga kalian. I love you, you love me. Lalu yang terakhir itu tuh akhlak kepada sesama. Di sini mungkin dalam konteksnya bukan lagi sesama umat muslim, tetapi sesama umat manusia. Kita sebagai umat muslim tidak sepantasnya kita tuh hanya berakhlak kepada orang-orang yang beragama muslim saja, tetapi kita tuh diwajibkan untuk selalu apa ya, berbuat baik kepada sesama manusia, baik itu guru, teman, tetangga, atau siapapun itu yang berbeda keyakinan dengan kita, atau mereka dalam tanda kutip bukan umat muslim, kita tuh juga punya kewajiban untuk berakhlak kepada mereka. Bisa contohnya kalian gotong royong, bisa juga kalian dalam bentuk apa ya, selain gotong royong kalian tuh juga bisa dalam bentuk membantulah antara sesama. Kalau sama guru kali atau dosen kalian bisa nurut, tidak membantah dalam artian yang baik sama sesama kalian, sesama antara kalian dan juga teman-teman. Itu juga salah satu akhlak kepada sesama. Oh, okay. Yang kedua, kita akan membahas tentang etika. Jadi apa sih etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti akal. Lalu bisa juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Atau yang mungkin secara singkatnya, ilmu yang mempelajari tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Untuk sumbernya, etika bersumber dari akal pikiran dan juga pemahaman yang mendalam atau pemikiran yang mendalam terkait sesuatu. Karena sumbernya berasal dari bukan Al-Quran dan juga hadis, melainkan dari akal dan juga pemikiran, maka sifat dari etika itu relatif atau dapat berubah-ubah. Kita ambil contohnya etika sebagai seorang dokter atau etika profesionalisme. Dalam etika dokter atau kode etik dokter, dokter tidak diperbolehkan menyebarluaskan penyakit atau riwayat penyakit dari pasiennya. Seorang dokter harus menjaga kerahasiaan dari rekam medik ataupun dari kondisi atau penyakit dari pasiennya. Namun, apabila
seorang dokter menyebarluaskan tentang penyakit dari pasiennya, maka dia bisa dikatakan dia melanggar kode etik dokter atau etika sebagai seorang dokter atau etika profesional. Ya Allah. Dan pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang moral. Moral berasal dari kata mores yang artinya kebiasaan dan juga dapat didefinisikan sebagai adat kebiasaan dari seseorang yang ada di masyarakat. Nah, sifatnya sendiri dari moral ini tuh sifatnya relatif atau dapat berubah-ubah karena berasal atau bersumber dari akal, dari norma-norma yang ada dan juga berdasarkan kesadaran masyarakat sekitar. Sifatnya relatif, berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Sebagai contoh, orang Indonesia tidak dibiasakan untuk memanggil nama orang yang lebih tua dengan namanya secara langsung. Tetapi bisa diawali dengan Kak, Mas, Mbak, Pak, Bu, ataupun yang lainnya. Apabila seseorang ataupun apabila orang Indonesia memanggil nama orang yang lebih tua dengan namanya, itu akan dianggap tidak sopan. Sedangkan ini berbeda perspektif dengan moral atau adat yang ada di luar negeri. Contohnya di Inggris. Orang yang lebih muda menyebutkan atau memanggil orang yang lebih tua dengan namanya itu tuh sudah menjadi hal yang sangat biasa, hal yang sangat awam. Dan disitulah terjadi perbedaan antara budaya di Indonesia dan juga budaya yang ada di Amerika. Maka dari itu sifatnya relatif, yang artinya berbeda tempat, berbeda juga aturannya. Untuk yang keempat, kita akan membahas tentang susila. Jadi susila ini tuh poinnya lebih kepada kita harus selalu bersikap sopan dan juga santun. Itu poin utamanya. Dan juga susila ini tuh sifatnya tuh sudah pasti relatif karena berasal dari pemikiran dan juga berasal dari akal serta kesadaran masyarakat dan tidak berasal dari Al-Quran dan juga hadis, maka itu bersifatnya relatif. Contoh dari kita berbuat susila yaitu kita menghormati atau kita jalan membungkuk di depan orang yang lebih tua. Contohnya seperti itu. Itu menunjukkan kita berbuat susila. Ada juga contoh lain. Kita bergotong royong, kita bekerja sama untuk membantu orang lain dalam hal kebaikan. Itu tuh juga dalam perbuatan susila atau berbuat baik, berbuat sopan dan juga santun. Itu penjelasan dari susila. A few minutes later. Nah, kalau ada pertanyaan, misalkan apa sih perbedaan dari akhlak, etika, moral, dan juga susila? Menurut definisinya sendiri, etika itu sebuah perilaku yang ada terhadap di dalam diri manusia. Sedangkan etika itu tuh ilmu atau prinsip yang mengatur bagaimana seseorang tuh harus bertingkah laku. Yang ketiga, moral. Moral itu tuh aturan atau prinsip-prinsip yang ada di lingkungan masyarakat yang diyakini bersama untuk menentukan suatu kebaikan atau keburukan dari seseorang. Susila itu tuh adalah sebuah norma-norma yang ada yang dilakukan poinnya tuh terhadap sopan dan juga santun ataupun juga bisa dalam artian beradab. Itu adalah poin mendasar dari keempatnya yang membedakan dari keempatnya. Lalu ada satu istilah atau satu kata-kata yang sangat menarik terkhususnya bagi saya. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak, tetapi orang yang berakhlak sudah pasti berilmu. Kenapa? Kita ambil contohnya saja. Orang atau oknum-oknum pemerintah, pejabat pemerintah sudah bisa dikatakan bahwasanya mereka itu berilmu. Tetapi ada beberapa oknum yang dalam masa jabatannya atau dalam masa perjalanan tugasnya dia melakukan tindak korupsi. Dan di sini oknum-oknum tersebut sudah dipastikan mereka tuh berilmu atau memiliki ilmu. Tetapi
mereka tidak berakhlak, dalam artian mereka melakukan tindakan korupsi. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, banyak berita akhir-akhir ini muncul oknum-oknum polisi melakukan tindak kekerasan, melakukan bisa melakukan korupsi juga, bisa juga ada yang melakukan pelecehan seksual. Secara ilmu sudah pasti oknum-oknum ini memiliki ilmu, tetapi mereka melakukan tindakan asusila atau tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Nah, maka dari itu ada istilah yang seperti saya tadi sebutkan, orang yang berilmu belum tentu berakhlak, tetapi orang yang berakhlak sudah pasti berilmu. Oke, itu saja penjelasan dari saya Thank God, finally. tentang akhlak, etika, moral, dan juga susila. Saya harap tentang segala penjelasan saya tadi bisa mempermudah kalian untuk mengetahui perbedaan maupun definisi serta macam-macam dan juga contoh-contoh dari akhlak, etika, moral, dan juga susila. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next video. Bye! Alhamdulillah, bro.